Hai, selamat datang di kelas Lintas Udara. Kelas Lintas Udara adalah serial pembelajaran jarak jauh melalui suara yang didukung oleh Save the Children di Indonesia. Selamat mendengarkan dan mari berkegiatan bersama ya. Halo pendengar semua, senang sekali saya Preti Hamifidia, tim program transisi dari Save the Children Indonesia. Kali ini kita akan membahas 2 dari 5 komponen pramatematika, yaitu pemilahan dan pengelompokan, serta pengukuran dan perbandingan. Harapannya dengan mempelajari ini kita bisa mengetahui bagaimana memperkenalkan pemilahan dan pengelompokan, serta pengukuran dan perbandingan untuk anak usia dini dan dapat melakukannya melalui kegiatan yang menyenangkan bersama anak-anak di rumah. Sebelumnya, mari kita ingat bersama apa saja 5 komponen dari pramatematika yang dapat kita kenalkan kepada anak usia dini. Yang pertama ada bilangan dan berhitung. Yang kedua, pola. Yang ketiga, memilah dan mengelompokkan. Yang keempat, perbandingan dan pengukuran. Dan yang kelima, geometri. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan terkait dengan pemilahan dan pengelompokan. Memilah dan mengelompokkan di sini maksudnya kemampuan anak untuk membedakan objek yang serupa dengan objek yang berbeda dan mengurutkan objek-objek tersebut berdasarkan satu syarat atau lebih. Mengapa penting mengenalkan pemilahan dan pengelompokan untuk anak usia dini? Yang pertama, karena kemampuan ini akan menjadi dasar bagi anak untuk dapat mempertimbangkan banyak pilihan dalam pengambilan keputusan di dalam kehidupannya. Selain itu, pemilahan dan pengelompokan yang dipelajari anak usia dini dapat menjadi dasar bagi anak untuk menguasai kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan di jenjang pendidikan selanjutnya, seperti proses pemecahan masalah dalam bidang ilmu matematika maupun bidang ilmu yang lain. Kemampuan anak usia dini yang dapat dikuasai terkait dengan pemilahan dan pengelompokan adalah: yang pertama, anak dapat mengurutkan dan mengelompokkan objek menggunakan satu syarat dan kemudian lebih dari satu syarat. Misalkan untuk satu syarat, anak dapat mengelompokkan benda dengan warna yang sama. Kemudian untuk yang lebih dari satu syarat, misalnya, anak dapat mengelompokkan benda yang berwarna merah dan berbentuk lingkaran. Selanjutnya, anak dapat mengumpulkan objek-objek yang serupa. Misalkan, anak dapat mengumpulkan benda-benda berbentuk bintang. Selanjutnya, anak dapat mengatur bilangan dan benda dalam urutan dari besar ke kecil. Misalkan, anak dapat mengurutkan 3, 2, 1 dari jumlah yang paling banyak ke yang paling sedikit. Jadi, mengenalkan pemilahan dan pengelompokan untuk anak usia dini merupakan salah satu hal penting untuk mempersiapkan mereka memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan yang baik di kehidupannya dan menjadi dasar untuk kemampuan matematika maupun bidang ilmu lain yang lebih baik di jenjang pendidikan selanjutnya. Pemilahan dan pengelompokan sederhana yang dilakukan oleh anak usia dini dilakukan dengan kegiatan main yang menyenangkan dan menggunakan benda-benda nyata. Kita lanjutkan pembahasan komponen pramatematika tentang perbandingan dan pengukuran. Perbandingan dan pengukuran yang dimaksud adalah kemampuan anak untuk mendeskripsikan dan membandingkan sifat benda yang terukur dan juga kemampuan untuk mengelompokkan benda yang memiliki sifat tertentu. Mengapa penting mempelajari terkait dengan perbandingan dan pengukuran untuk anak usia dini? Yang pertama,
Karena dengan mengenal perbandingan dan pengukuran, anak dapat melakukan pengukuran dan mengetahui ukuran sesuatu serta dapat membandingkan dua benda yang berbeda. Yang kedua, di jenjang pendidikan selanjutnya, anak dapat dengan mudah mempelajari bidang ilmu yang membutuhkan perbandingan dan pengukuran, seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dengan perbandingan dan pengukuran, anak juga menjadi lebih mudah untuk membuat perbandingan dalam menentukan keputusan terbaik dalam hidupnya. Kemampuan anak usia dini yang dapat dikuasai terkait dengan perbandingan dan pengukuran adalah: yang pertama, anak dapat mengingat dan membicarakan hal-hal yang sudah terjadi. Misalkan, anak dapat menjelaskan kenapa air di gelas berkurang karena sebelumnya telah diminum. Yang kedua, anak dapat berbicara mengenai sebelum dan sesudah. Misalkan, anak dapat mengatakan 5 balok lebih banyak daripada 3 balok setelah balok diambil 2. Yang ketiga, anak dapat mengetahui bahwa sesuatu lebih besar dari yang lain. Misalkan, anak dapat menyatakan sepatu ibu guru lebih besar dari sepatunya. Dan yang keempat, anak dapat mengetahui bahwa sesuatu lebih berat dari yang lain. Misalkan, anak dapat menyatakan batu lebih berat daripada kapas. Jadi, perbandingan dan pengukuran sangat penting untuk dikenalkan kepada anak usia dini untuk menjadi dasar bagi mereka agar dapat mengukur dan mengetahui ukuran sesuatu serta membandingkan dua benda atau lebih. Perbandingan dan pengukuran sangat penting untuk digunakan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Pastikan untuk mengenalkan perbandingan dan pengukuran dengan benda nyata, dimulai dengan yang sederhana dan dengan kegiatan main yang menyenangkan. Permainan sederhana mengenai pemilahan dan pengelompokan dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar, seperti mengelompokkan batu kecil yang ada di halaman rumah. Memilah dan mengelompokkan daun sambil mengajak anak membersihkan halaman, dan lain-lain. Kemudian, permainan sederhana mengenai perbandingan dan pengukuran yang juga dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar rumah, seperti mengukur dan membandingkan ranting-ranting pohon, mengukur dan membandingkan sayur atau buah, maupun ukuran benda-benda lain yang ada di rumah. Kedua komponen pramatematika tersebut dapat kita lakukan dalam kegiatan yang sama. Kita dapat mengajak anak untuk memilah dan mengelompokkan, kemudian mengukur dan membandingkan benda-benda yang ada di rumah. Demikian tadi pembahasan terkait dengan 2 dari 5 komponen pramatematika, yaitu pemilahan dan pengelompokan, serta pengukuran dan perbandingan. Di segmen selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa contoh kegiatan main terkait dengan pemilahan dan pengelompokan, serta perbandingan dan pengukuran. Tetap mendengarkan ya. Little
Bagaimana menyampaikan masalah COVID-19 kepada anak-anak? Yang pertama, ketahui dulu informasinya. Bacalah sebanyak mungkin informasi mengenai COVID-19 dari sumber informasi yang terpercaya. Yang kedua, mulailah dengan menanyakan apa yang mereka tahu. Luruskan informasi keliru yang mungkin pernah mereka dengar mengenai COVID-19. Yang ketiga, tetaplah tenang. Jawablah pertanyaan mereka dengan jujur, sederhana, dan dengan bahasa yang mereka pahami. Yang keempat, jangan beri informasi terlalu banyak pada anak. Pertimbangkan kembali sebelum memberikan informasi kepada anak-anak. Jangan sampai membuat anak-anak merasa cemas dan sebaliknya, justru membuat anak menjadi tidak waspada. Yang kelima, ajarkan nilai-nilai kebersihan dan buatlah menjadi menyenangkan. Anda dapat menyanyikan lagu kesayangan mereka sambil mencuci tangan. Ingatlah 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Pesan ini disampaikan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid. Bapak dan Ibu, pada segmen ini kami akan memberikan beberapa pilihan permainan sederhana berkaitan dengan kemampuan pramatematika, yaitu pemilahan dan pengelompokan, serta pengukuran dan perbandingan. Permainan-permainan ini dapat Bapak dan Ibu lakukan bersama anak di rumah. Permainan yang pertama adalah permainan memilah benda. Permainan ini dapat Ibu lakukan sambil memasak di dapur bersama anak. Langkah-langkahnya, yang pertama, campurkan 2 atau 3 jenis bumbu pilihan yang berbeda. Misalkan bawang merah, bawang putih, dan tomat. Yang kedua, katakan pada anak, "Ayo bantu ibu memilah bumbu dengan bentuk yang sama." Yang ketiga, ibu juga dapat meminta anak untuk memilah berdasarkan warna atau ukuran yang sama. Yang keempat, ajak anak untuk menamai kelompok benda yang dipilih. Misalkan, 3 bawang merah, atau 3 tomat, dan lain-lain. Kemudian, katakan pada anak, "Hore, kita sudah memilah bumbu dapur ini bersama-sama." Permainan yang kedua adalah permainan mana yang lebih panjang. Kita dapat melakukan permainan ini sambil mengajak anak untuk membersihkan halaman rumah. Langkah-langkahnya, yang pertama, ajaklah anak bermain di luar rumah dan ambil beberapa ranting kayu. Yang kedua, minta anak untuk mengambil sebuah ranting dan ambil lagi beberapa ranting lain yang berukuran lebih panjang atau lebih pendek dari ranting sebelumnya. Yang ketiga, tanyakan pada anak, bagaimana ya kita bisa tahu ranting mana yang lebih panjang atau yang lebih pendek? Yang keempat, tunjukkan pada anak bahwa dia bisa menaruh semua ranting tersebut dan membandingkan panjang mereka. Katakan pada anak, "Wah, sekarang kamu bisa melihat ranting mana yang lebih panjang atau yang lebih pendek." Dan permainan yang terakhir adalah permainan mengukur dengan tangan dan kaki. Bapak dan Ibu bisa melakukan permainan ini di halaman rumah ya. Langkah-langkahnya, yang pertama,
Berdirilah beberapa langkah dari sebatang pohon. Yang kedua, tanyakan pada anak, ada berapa langkah kaki dari tempatmu ke pohon itu? Yang ketiga, berjalanlah ke pohon itu bersama anak dan hitunglah ada berapa langkah kaki menuju pohon itu. Yang keempat, ukurlah jarak tersebut bersama anak dengan menggunakan sebuah ranting atau dengan menggunakan tangan anak. Demikian tadi beberapa pilihan permainan sederhana yang dapat Bapak dan Ibu lakukan bersama anak di rumah. Buatlah suasana yang menyenangkan agar anak dapat menikmati proses belajar melalui bermain. Jadilah orang tua hebat dengan selalu menyediakan waktu untuk berkegiatan bersama anak. Selamat mencoba! Waktunya bercerita. Halo, assalamualaikum adik-adik. Nah, hari ini Kakak Ola akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Selamat mendengarkan ya. Saat musim panas di sebuah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin bekerja. Setiap hari, ia tak kenal lelah mengumpulkan bahan makanan yang kemudian ia simpan di lumbung. Si semut bahkan tidak mengindahkan panas maupun hujan. Ia mengupayakan hal tersebut supaya lumbungnya tidak kosong saat musim dingin nanti. Nah, adik-adik, suatu ketika saat dalam perjalanan mengumpulkan makanan, semut bertemu dengan belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan, kenapa ia begitu kerja keras sedangkan di hutan begitu banyak makanan yang tersedia. Dengan bijak, semut menjawab bahwa ia tidak ingin kehabisan persediaan untuk musim dingin. Sambil memakan daun yang di dekatnya, belalang mengajak si semut dan berkata lagi, musim dingin masih lama, tak perlu kerja begitu keras. Bersenang-senanglah dahulu. Tapi semut tak mengindahkan kata belalang dan kembali meneruskan pekerjaannya. Hal itu berlangsung sampai beberapa waktu di mana si semut semakin rajin bekerja dan si belalang yang tetap bermalas-malasan. Nah, selanjutnya nih adik-adik, hingga musim dingin pun datang dan berlangsung lebih lama dengan diperkirakan, semut yang mempunyai persediaan makanan banyak bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Sedangkan belalang mulai khawatir karena makanannya sudah habis. Belalang kemudian meminta bantuan si semut. Tentu saja ia menolaknya. Tapi melihat belalang yang hampir mati kelaparan membuat si semut tak tega. Ia pun kemudian menolongnya. Nah, adik-adik, dari contoh cerita pendek dan singkat di atas, ada hal menarik yang bisa diajarkan kepada diri kita. Salah satunya adalah untuk tidak bermalas-malasan, seperti yang belalang lakukan. Contohlah semut yang bekerja dengan giat agar kelak dapat menikmati hasilnya. Nah, begitu adik-adik ceritanya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang telah mendengarkan kelas lintas udara. Jika Bapak, Ibu punya pertanyaan atau saran, silahkan hubungi Save the Children di nomor
081 139 83111. Saya ulangi, 081 139 83111. Terima kasih. Sampai jumpa pada seri pembelajaran kelas lintas udara berikutnya. Dah. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan proses transparansi publik. Save the Children menyediakan sarana untuk bisa menyampaikan saran atau gagasan dan keluhan atau kritik untuk perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini atau program transisi dalam situasi COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silahkan menyampaikan keluhan dan saran melalui telepon, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811398311. Keluhan dan saran Anda langsung diterima oleh staf Save the Children Mataram, bersifat rahasia dan akan direspon paling lama 3 hari kerja sejak keluhan dan saran diterima. Acara ini dipersembahkan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid.